Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 20. Apa Tat? Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 20. Kalau salah mohon koreksi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Yang artinya innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, resah dan gelisah, gundah dan gula. Idza masyahu syarru jazua. Dan apabila ditimpa keburukan, manusia itu akan lebih berkeluh kesah, akan lebih resahnya bertambah, akan lebih galaunya bertambah. Itu kata firman Allah. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah SAW agar landasan kita dalilnya lengkap Ibu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal khaira tumanina wa inna syarra wa dzunub raiba. Ada wa inna syarra raiba, ada yang ditambah lagi wa inna syarra wa dzunub raiba. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innal khaira tumanina. Sesungguhnya kebaikan itu membuat hati seseorang jadi tenang, tumanina. Wa inna syarra wa dzunub raiba. Dan sesungguhnya syarra keburukan, wa dzunub dan dosa membuat hati seseorang resah dan gelisah. Betul Ibu? Kalau Ibu saya berbuat kebaikan, hatinya tenang. Tapi kalau saya Ibu berbuat keburukan, berbuat jahil sama orang, berbuat dosa sama Allah, hatinya tenang tidak? Tidak. Ya. Jadi betul apa kata Rasulullah SAW? Inna syarra wa dzunub raiba. Sesungguhnya keburukan dan dosa itu membuat hati seseorang resah, gelisah, galau. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, pernahkah ibu merasakan, mengalami suasana hati resah dan gelisah? Jujur, saya salut sama jamaah ibu-ibu Alexan, jujur sering ya. Sekali lagi, pernahkah ibu mengalami dan merasakan suasana hati resah dan gelisah? Padahal pertanyaannya belum selesai. Belum selesai. Tidak apa-apa, ibu bagus. Jadi, pernahkah kita merasakan, mengalami suasana hati resah dan gelisah, padahal semua kebutuhan hidup sudah tercukupinya, semua kebutuhan hidup sudah tersedia, tidak ada yang kurang, bahkan nyaris kita pun tidak punya masalah kecil, kalau pun ada masalahnya kecil. Tapi mengapa hati selalu resah dan gelisah? Tapi mengapa hati selalu gundah gulana? Tapi mengapa hati selalu galau? Padahal semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Pernah ngalami begitu? Rata-rata Bu ya, yang membuat hati resah gelisah kita setiap hari rata-rata kalau kurang duit. Betul Bu?
Betul? Itu nomor satu kayaknya. Ibu ya. Rata-rata kalau kita Bu hatinya resah dan gelisah, urutan yang pertama kaitan dengan ekonomi. Kurangnya duit. Ibu ya. Terus berurutan, bisa banyak hutang, Bu, terus anaknya bandel dan lain-lain sebagainya. Akhirnya terakhir karena bapak seminggu nggak pulang-pulang. Seminggu lagi, ada yang setahun kagak pulang. Tapi ini beda Bu, tapi ini beda. Resah dan gelisahnya beda. Mengapa hati kita selalu resah dan gelisah Ustaz? Padahal kebutuhan hidup sudah tercukupi. Anak pun termasuk soleh dan soleha. Suami pun termasuk soleh suami. Nyaris gak ada masalah Ustaz. Tapi mengapa hati selalu resah dan gelisah? Gundah gulana. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak damai. Maka pertanyaan yang kedua saya sama ibu-ibu, kira-kira apa penyebabnya? Kurang bersyukur. Ada yang kurang bersyukur. Masuk tuh di dalam materi. Alasannya ada kurang nanti diurai. Ya. Jadi di dalam pandangan tasawuf, kita belajar tasawuf ibu ya. Di dalam pandangan tasawuf ada 4 penyebab, bahkan 5 penyebab yang membuat hati seseorang menjadi resah dan gelisah, yang membuat hati seseorang gundah gulana, yang membuat hati seseorang selalu galau, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, padahal materinya sudah tercukupi dan anak juga enggak ada yang bandel-bandel, suami juga suami yang taat yang soleh. Jadi dalam pandangan tasawuf ada 5, sempurnain aja 5 ya Bu ya. 4, sempurnain aja 5. Ada 5 penyebab mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah, gundah dan gulana, tidak tenang, tidak damai. Apa penyebab yang pertama Ustaz? Penyebab yang pertama dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah? Karena la maujudan mahabbah. Karena la maujudan mahabbah. Apa artinya Ustaz? Artinya karena tidak adanya rasa cinta di hati seseorang. Cinta kepada siapa Ustaz? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab pertama mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal kebutuhannya sudah ada, dalam pandangan tasawuf penyebabnya karena tidak ada rasa cinta di hati seseorang. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa rindu kepada Allah, tidak ada rasa kangen kepada Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada tiga-tiganya, cinta, tidak ada kangen, tidak ada rindu, tidak ada. Padahal kita mengaku orang yang beriman, tapi kenapa tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta, kangen dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penyebab pertama. Sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada kangen, sudah tidak ada rindu kepada Allah, lisannya kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya kering dari berzikir kepada Allah. Ditambah lagi hatinya juga kosong dari menyebut asma Allah. Ditambah lagi otaknya selalu memikirkan tentang dunia, hubbud dunia yang menggebu-gebu. Ditambah lagi badannya malas untuk digerakkan beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Badannya malas, alergi untuk ibadah, untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu. Bisa ibu bayangkan? Ibu ya? Penyebab yang pertama ini sangat dahsyat. Mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah? Bisa ibu bayangkan tadi uraian. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa cinta. Lisannya nggak pernah berzikir, hatinya kosong dari menyebut asma Allah. Ya bu ya? Kan zikir dua ya bu ya? Zikir bilisan, zikir biqal. Lisannya nggak berzikir, hatinya pun tidak. Sementara otaknya memikirkan dunia terus, mana yang belum dikejar, mana yang belum dibeli, malah yang belum dicapai, terus otaknya berputar tentang dunia. Ditambah lagi badannya malas untuk digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Malas ruku, malas sujud, malas baca Quran, malas zikir, malas mendatangi taklim pengajian, malas. Maka wajarlah orang tersebut hatinya selalu resah dan gelisah, hatinya selalu gundah gulana, hatinya tidak tenang, hatinya tidak damai karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah kata Allah dengan berzikir, dengan mengingatku, hati seseorang hamba akan menjadi tenang. Bu, penyebab yang pertama sudah ketemu oleh kita. Mengapa hati kita selalu resah dan gelisah, tidak tenang, tidak damai, padahal materi sudah ada lain sebagainya. Ternyata masih kurang mahabbah kita kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah masih kurang, karena kita kurang, rindu kita kurang. Itu penyebab yang pertama di dalam pandangan tasawuf. Mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah? Karena la maujud dan mahabbah, karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab yang kedua di dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah padahal materi sudah tercukupi? Maka alasannya, penyebabnya karena la maujudan taubah. La maujudan taubah. Tadi la maujudan mahabbah, sekarang yang kedua la maujudan taubah. Apa artinya Ustaz? Artinya la maujudan taubah karena tidak adanya taubat, tidak adanya istighfar, tidak adanya usaha untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja dosa itu ataupun tidak disengaja, baik yang kecil dosa itu ataupun yang besar. Dosa yang sudah kita perbuat tapi kita tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, tidak mau usaha untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, bila dosa yang ada tidak mau ditaubati oleh kita, kira-kira ibu sama saya ngaku enggak kalau kita hidup ini banyak dosanya? Bu, ngaku ibu ya? Ngaku ibu? Kalau dosa yang ada pada diri kita tidak mau kita taubati, tidak mau kita istighfari, tidak mau kita untuk mohon ampun kepada Allah, sementara keburukan dan keburukan terus bertambah. Betul Bu? Terus bertambah. Dosa yang ada tidak mau ditaubati, diistighfari, tapi hari-hari kita terus melakukan perbuatan maksiat dan dosa,
maka dosa itu akan semakin bertambah, bertumpuk. Betul Bu? Pada akhirnya dosa itu akan menjadi beban berat pada jiwa seseorang. Jadi akan menjadi beban berat pada jiwa seseorang. Seseorang akan menjadi beban berat di hati seseorang. Yang tadi saya bilang di pembukaan, ibu kalau punya dosa kira-kira merasa bersalah tidak? Ada rasa beban berat nggak di sini? Ibu ngumpet di mana saja tetap ikutin. Ibu? Emang kenapa Ustadz ada beban berat? Karena sesuai dengan artinya bahasa Arabnya azunub, dosa, bahasa Arabnya itu adalah beban berat. Ibu, dosa itu bahasa Arabnya azunub itu bahasa Arab artinya beban berat. Di antara sekian artinya beban berat. Jadi siapa saja orangnya yang berbuat dosa kepada Allah, siapa saja orangnya yang menzolimi seseorang, berbuat salah kepada seseorang, maka hatinya akan dihantui oleh perasaan bersalah. Ada perasaan berat di dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, maka perasaan bersalah, beban berat itu akan selalu mengikutinya. Betul? Akan selalu mengikutinya. Ibu ngumpet di mana saja, perasaan bersalah, perasaan berat itu pasti selalu menghantui. Maka cocoklah sabda Rasulullah SAW, Ibu, innal khairatu manina wa inna syarra raiba. Sesungguhnya kebaikan itu akan membuat hati menjadi tenang, dan sesungguhnya keburukan dan dosa akan membuat hati seseorang menjadi resah dan gelisah. Bu, jadi penyebab yang kedua dalam pandangan tasawuf, mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah? Karena banyak dosa tapi tidak mau bertobat. Rikesnya begitu Ibu ya. Karena banyak dosa tapi tidak mau bertobat. Bu, mengapa Rasulullah menganjurkan kepada kita, wahai umatku, di antara amalan terbaik adalah perbanyak taubat, perbanyak zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bu, mengapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Mengapa Ustaz? Maka salah satu jawabannya kita menyadari bahwa kita ini banyak dosa. Dan alasan yang kedua mengapa harus banyak bertobat? Karena kita selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Di mana saja Bu kita berada, kematian akan selalu mengintai kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Maka pertanyaannya adalah bagaimana jadinya, Bu? Bagaimana jadinya kita yang banyak dosa kepada Allah, banyak salah kepada Allah, baik disengaja atau yang tidak disengaja, yang kecil atau yang besar, pokoknya kita banyak salah dan dosa kepada Allah, tapi kita enggan bertobat, selalu menunda-nunda taubat. Apa jadinya bila kematian ajal itu lebih awal menjemput kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena akan dipastikan kita menjadi orang-orang yang merugi, menyesal dan malu, tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meninggal membawa setumpuk dosa yang begitu banyak di hadapan Allah. Padahal usia kita ditanggungkan, padahal usia kita dipanjangkan oleh Allah. Tetangga-tetangga sudah pada pulang duluan, kita masih bisa ngaji. Tapi kenapa waktunya usia panjang itu tidak dimanfaatkan untuk banyak-banyak bertobat, beristighfar? Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan terbaik, salah satu amalan terbaik
banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan yang kedua mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah, karena la maujudan taubah, karena banyak dosa tidak mau bertobat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga, penyebab yang ketiga mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah, penyebabnya adalah la maujudan inabah. La maujudan inabah. Dalam pandangan tasawuf, penyebab yang ketiga mengapa hati seseorang selalu resah, gelisah, galau, gundah gulana, tidak tenang, tidak damai, karena la maujudan inabah. Apa artinya Ustaz? Artinya karena tidak mau kembali kepada Allah, padahal manusia itu sedang tersesat, bergelimang dosa. Tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau kembali kepada kebenaran, malah sudah terlanjur senang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Mereka lah orang-orang yang tersesat. Siapa Ustaz? Mereka orang-orang yang tersesat itu siapa? Yang tidak mau kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali insaf dan sadar. Siapa Ustaz? Di antaranya adalah yang pertama para koruptor, yang kedua para rentenir, yang ketiga wanita-wanita tunasusila yang melayani laki-laki hidung belang, yang keempat para penipu, para pembohong, para perampok, para begal dan lain-lain sebagainya. Mereka mungkin banyak harta, bergelimang dengan harta, hidup mewah, tapi hatinya menjerit, menangis. Betul gak Bu? Kira-kira pikiran ibu sama saya sama enggak? Para koruptor, Bu, para koruptor, ya Bu, yang suka maling, para koruptor, banyak dia berkorupsi, hartanya banyak, tapi kira-kira dia hidupnya tenang enggak? Jangan-jangan KPK datang ditangkap, jangan. Padahal hartanya Pak sama. Wanita tunasusila juga Bu, ya kan? Yang melayani hidung belang, pakaiannya rapi, semuanya tercukupi. Tapi kira-kira ketika dia sedang melayani laki-laki yang lain, bukan muhrimnya, bukan muhrimnya, bahkan sengaja untuk melayani hidung belang, kira-kira ketika dia sedang melayani hatinya menjerit tangis tidak? Bu, saya nanya sama ibu, hatinya menjerit tangis ya? Padahal dandanannya menor, kata orang berbosok ya, dandanannya menor, lipstik, bedak, wangi-wangian dan lain sebagainya, hatinya pasti nangis menjerit. Berarti menunjukkan tidak tenang. Mereka lah orang-orang yang tersesat. Begitu pula para rentenir, tawa-tawa bahagia karena apa? Karena merentenirkan uang, menggandakan uang. Dia dapat keuntungan banyak, dia tertawa, mulutnya saja padahal hatinya menangis hatinya. Sanubari itu nggak bisa dibohongi. Ya Bu ya, ada hati dan di dalam hati itu ada sanubari, tidak bisa dibohongi. Kalau perbuatan buruk, maksiat dan dosa hati, sanubari nggak bisa dibohongi. Mulut mau berbicara apa aja tapi hati tetap, karena hati tempatnya kejujuran, nurani tempatnya kejujuran. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi penyebab yang ketiga mengapa hati seseorang selalu resah gelisah, karena la maujudan inabah, karena tidak mau kembali kepada Allah, padahal dia sedang tersesat, padahal dia sedang bergelimang dosa, meskipun banyak harta, tapi hatinya menjerit, menangis. Sayangnya dia berkata apa? Perkataan mereka, terlanjur Ustaz, terlanjur. Sudah jadi orang rusak, sudah banyak duit, terlanjur. Dia lupa yang tadi, bahwa selalu diintai oleh yang namanya kematian. Ya, sedang berbuat dosa, maksiat dan dosa. Bagaimana kalau Allah mencabut ketika dia sedang berbuat maksiat dosa? Sedang korupsi dicabut, sedang Masya Allah, sedang transaksi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud la maujudan inabah. Mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah? Karena dia sedang bergelimang dosa, sedang maksiat, tidak buru-buru kembali insaf dan sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak Bu yang begitu? Bu, kira-kira ada nggak orang yang nomor 3 kayak begitu? Wah, banyak Bu. Ya kurang lebih begitu Bu. Ya kurang lebih kayak sampo sama konsol-konsolnya gitu ya. Masya Allah. Ya sudah, ya kalau sudah terlalu Bu, sudah klimaknya pasti Allah kasih balasan. Gitu ya? Kesedihan Bu, kesedihan. Ibu sedih dalam keadaan taat dan sabar, sedih. Ya Allah, ini kurang ini, tapi tetap Ibu dijalanin Ibu ibadahnya dengan sabar. Klimaknya, sedihnya udah kebangetan sedih, itu sudah mendekati pertolongan dari Allah. Begitu pula kejahatan, begitu pula kenikmatan. Sudah puncaknya, sudah ini, berarti tinggal tunggu datangnya kemiskinan. Maka hati-hati. Ya, kezaliman juga sama begitu. Udah berbuat zalim, ngebunuh, menipu dan lain sebagainya ditutupi. Ya Bu ya, sudah dekat akan terbuka keburukan. Maka kita pilih yang baik-baik. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang keempat, mengapa hati seseorang selalu resah dan gelisah, gundah gulana? Di dalam pandangan tasawuf penyebabnya karena la maujudan aubah. Aubah. Tadi inabah. Yang keempat aubah. La maujudan aubah. Apa artinya Ustaz? La maujudan aubah artinya adalah orang yang tidak mempunyai amal soleh, orang yang tidak mempunyai amal kebajikan, orang hidupnya miskin amal, miskin pahala. Ustaz belum ngerti. Ibu, yang dimaksud orang yang miskin, orang yang tidak punya amal soleh, orang yang hidupnya tidak punya pahala. Saya nanya dulu sama ibu, kira-kira kalau ibu hidupnya nggak punya amal soleh, hidupnya nggak punya pahala, hidupnya nggak punya amal kebaikan, kira-kira ibu hidupnya resah gelisah nggak? Gelisah nggak? Ibarat orang mau bepergian nggak punya bekal, resah gelisah nggak Bu? Gelisah nggak? Ya, nggak punya apa-apa, tidak punya amal soleh, tidak punya amal kebajikan, tidak punya pahala hidupnya. Maka pertanyaannya, emang kenapa Ustaz tidak punya amal soleh? Apa dia miskin? Dia kaya? Tidak miskin, dia kaya. Kenapa Ustaz tidak punya amal-amal yang lainnya, ibadahnya bagaimana? Apa dia nggak pernah sholat? Sholatnya rajin.
tapi miskin amalnya. Ya, emak tuh jawabnya pelit. Ya. Jadi penyebabnya mengapa seseorang hidupnya miskin amal, miskin pahala, miskin kebaikan, bukan karena dia miskin. Dia kaya, banyak hartanya, dia pun beramal sama, tapi amalnya riya. Tapi amalnya riya, ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mengaku beriman kepada Allah, dia beramal, tapi amalnya ingin dipuji oleh manusia, maka tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatnya hanya pujian tuh. Ustaz Nasir hebat, orangnya dermawan dan lain sebagainya. Ustaznya dengar, telinganya langsung panjang. Wih, panjang. Itu. Yang kedua, apakah dia nggak pernah ibadah, Ustaz? Ibadahnya rajin, sunnah wajib, sunnah juga dikerjakan, puasa juga dikerjakan, tapi sayang, ibadah yang dia kerjakan tidak hanya riya, tapi ujub. Ibu, paham ujub? Ujub itu bangga diri. Bangga diri apa yang telah dia kerjakan, bangga diri. Karena saking bangga dirinya, saking ujubnya, dia cerita kepada orang-orang. Saya lagi malam tahajud, Masya Allah, bangunnya ke orang-orang. Ini awas, hati-hati. Ke orang-orang. Kalau ke keluarga mungkin jadi contoh. Melihat istrinya, suaminya, ya Bu ya, sama anaknya dilihat. Oh, tapi kalau cerita kepada orang-orang menjadi ujub. Tidak hanya ria, tapi ujub. Pada akhirnya setan akan membisikkan kepada orang yang taat beribadah itu, yaitu ria dan ujub, pengen dipuji dan sombong. Nggak ada jamaah alisan ibu-ibu yang ibadahnya kayak saya, nggak ada. Dipuji sama setan, ditiupin nggak ada deh ibu-ibu yang ibadahnya kayak saya mau sholatnya rajin, tahajud juga dikerjain, duha juga dikerjain. Apa kata Bu Haji? Bu Haji mah hebat ibadahnya. Ibu, bukannya turut tapi malah makin terus. Kemarin juga saya habis nyumbang ini, habis di absen semua amal kebaikan. Ibu, dipancing oleh setan, habis semua amal kebaikan. Apa dia miskin? Kaya dia, tapi amalnya nggak ada, miskin jadi. Ibu ya, apa dia nggak taat ibadah? Taat ibadahnya, tapi ujub dia. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.